ini kita mau kembali ke bus dan aku baru aja beli pantangin sama Pristin ya. Ini badan udah mulai nggak enak ya teman-teman. Karena gara-gara tidur aku kurang banget tuh. Malam tuh aku tidur di hotel yang hotelnya panjang malam bikin merinding, nggak tahu kenapa. Terus juga ada yang sering lewat sekelibet gitu lah di jendela. Itu gara-gara hotel nggak ngerti lagi deh. Akhirnya aku baru bisa tidur subuh. Terus paginya jam 5:30 bangun. Jadi tidur cuma ya 1 jam setengah doang tidurnya kemarin tuh. Oke, jadi kita sudah kembali ke bus yang kita naikin. Ini krunya juga lagi pada makan dan lagi ngerokok juga ya. Jadi masih lama karena banyak penumpang yang belum datang lagi. Terus di rest area ini tuh ramai banget teman-teman. Ada banyak sekali bus pariwisata tentunya. Dan di paling ujung itu ada bus, kayaknya baru rilis gitu ya. 4 Saputra Jaya warna gold di ujung sana. Itu kayaknya baru rilis. Terus ada Juragan 99 Trans juga. Juragan 99 masuk sini ya? Aku baru tahu loh. Juragan 99 Trans di sana. Terus Indorama kecil. Terus ada sapi juga istirahat. Nggak ada dia sendiri kan sampai kasihan. Itu Juragan 99 Trans. Ini kayaknya mulai naik badan ini ya. Jadi teman-teman yang sekarang lagi mulai naik badan juga coba diperhatiin istirahatnya deh. Karena ini aku mulai naik badan karena kekurangan istirahat dan PP dari Jakarta ke Denpasar kurang tidur, terus langsung bolong lagi sekarang dari Denpasar ke Jogja. Dan sepertinya ini kita mau melakukan pengisian bahan bakar ya, karena tadi kan kita nggak jadi ngisi tuh yang di venue ini. Nah, jadi ini isi dulu di sini. Dan kita ada bareng sama bus Gunung Harta ini dari Denpasar menuju ke Bogor. Wah, menarik banget ya, cobain bus ini ya. Gunung Harta yang langka loh, pakai dia di Tentrem Avante. Alhamdulillah, sekarang jam 11:05. Ini aku jadinya turunnya di Terminal Tirtona di Solo. Karena tadi dikabarin sama Pak Ipong dari Rosalia Indah untuk ketemuan di Solo ya. Jadi aku turunnya di Surabaya dan busnya melanjutkan perjalanan sampai ke Jogja. Yang kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi ya, sampai di Jogja. Ya, kalau entrance sudah tidak bisa diragukan lagi ya untuk layanannya. Jadi siap, langsung kita lanjut jalan. Ini aku menuju ke pintu keluar, udah ditunggu sama Pak Ipong. Ini ada bus Sugeng Rahayu yang lagi nunggu jam keberangkatannya. Ada Sugeng Rahayu lagi tuh yang eksekutif itu ke Bandung. Aku sih nggak
Truk pengangkut galon diduga kuat mengalami remblong hingga menabrak 6 kendaraan di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. 8 orang meninggal dunia dan belasan terluka. Benarkah akar masalah dari kecelakaan beruntun akibat angkutan logistik yang bermasalah? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar keamanan berkendara, Fitra Eri. Selamat sore, Mas Fitra. Mas Fitra, audionya belum dibuka, Mas? Iya, maaf. Selamat sore, Sylvia. Selamat sore, Mas Fitra. Mas Fitra, tentu kita turut berbelasungkawa atas kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi. Dan yang tentu ingin diketahui oleh publik adalah sebetulnya penyebab masalahnya dan kenapa kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar seperti truk terus berulang, khususnya di jalan tol. Benarkah, Mas Fitra, akar masalah dari kecelakaan beruntun seperti ini adalah angkutan logistik yang seringkali bermasalah? Ya baik, pertama-tama saya berduka cita dulu sedalam-dalamnya atas 8 korban tewas yang terjadi pada saat kecelakaan tadi malam, dan berdoa semoga yang luka-luka bisa diberi kesembuhan. Nah, menurut saya bukan hanya angkutan yang bermasalah, karena ini sebenarnya lebih makro lagi masalahnya, bagaimana pemerintah membuat peraturan dan menegakkan peraturan tersebut. Tapi terlepas dari hal tersebut, untuk khusus case by case kecelakaan yang kemarin yang terjadi di tol Ciawi, itu nanti bisa diputuskan setelah ada penyelidikan apa penyebabnya. Karena penyebabnya bisa dari truknya sendiri, kelaikan jalan truknya, atau kelalaian pengemudinya. Nah, ini kita harus menunggu laporan setelah hasil pemeriksaan, setelah pemeriksaan itu sudah selesai. Tapi kalau kita lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, saya pernah bilang bahwa kejadian tabrakan beruntun melibatkan truk, ini kita tinggal menunggu waktu saja sampai terjadi lagi kalau tidak dilakukan pembenahan. Dan dari kejadian-kejadian sebelumnya, saya kok mungkin saya salah gitu, tapi saya kok nggak mendengar hasil akhir dari KNKT apa penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab dan sanksinya apa. Nah, penegakan hukum inilah yang menurut saya yang membuat transportasi itu sangat bermasalah di sini, apalagi melibatkan truk yang sangat berat gitu ya, bobotnya, dan ketika kecelakaan itu bisa sangat fatal. Jadi bukan transportasi barangnya yang bermasalah, tapi dari akar permasalahan, dari aturan yang tidak ditegakkan secara merata dan konsisten, itu yang membuat menjadi masalah. Aturan seperti apa, Mas Fitra, yang sering tidak ditegakkan? Oke, paling gampang, over dimension dan overload. Itu bahkan kasat mata kita saja bisa melihat di jalan betapa banyak truk yang melebihi dimensinya, berapa banyak truk yang sangat pelan ketika berjalan karena muatannya terlalu berat. Kok bisa itu ada di jalan? Kok bisa itu diizinkan? Padahal itu jelas membahayakan keselamatan pengendara jalan yang lain. Jadi banyak sekali contoh-contohnya yang penegakan hukum itu tidak dijalankan dengan semestinya, sehingga mobil yang tidak layak jalan atau truk yang tidak layak jalan itu tetap berada di jalan raya. Kemudian kita juga tahu bahwa jembatan timbang itu seakan-akan menjadi fasilitas yang tidak berguna, karena toh yang kerugian berat juga tetap bisa melewati itu. Kita juga tahu sering ada kong kali kong di lapangan. Nah, hal-hal seperti itu harus dibersihkan dulu, baru habis itu kita bisa ngomong revisi aturan apa lagi deh untuk mengubah jalan kita supaya lebih aman. Karena percuma kita mau ngomong aturan kalau penegakannya masih seperti sekarang. Iya. Mas Fitra, dari hasil penyelidikan awal di lapangan, kepolisian mengatakan bahwa dugaan kuatnya truk ini mengalami remblong. Nah, kalau dugaan kuatnya adalah remblong, faktor apa yang membuat kendaraan truk bisa mengalami remblong? Faktor apa saja itu? Baik, jadi truk itu dia menggunakan sistem rem yang agak berbeda dibandingkan mobil biasa. Sistem remnya itu menggunakan pneumatis, jadi tekanan udara. Makanya kita sering dengar ada suara ces kalau bis atau truk itu mengerem. Nah, rem bisa